Halo, ketemu lagi di video mata kuliah aljabar abstrak. Pada video kali ini kita akan bicara tentang teorema faktorisasi. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma pembagian. Nah, spesifiknya pada algoritma pembagian kita belajar saat salah satu polinomnya adalah polinom berderajat 1 ya. Oke, spesifiknya tadi algoritma pembagian adalah saat fx-nya dan polinom satunya adalah x min a gitu. Maka menurut algoritma pembagian kita akan bisa temukan, ini teorema terakhir di video sebelumnya ya. Kita akan bisa temukan polinom qx dan rx ya. Oke, di mana Rx itu derajatnya lebih kecil dari x min a, ya, atau Rx itu suatu konstanta, ya. Nah, Rx dapat kalau kita masukkan a ke fx, ya. Oke. Kalau 0 kali x adalah 0, maka kita dapatkan fx adalah fa ya. Jadi kita bisa ganti rx dengan fa. Jadi adalah hal khusus dari algoritma pembagian. Oke, berikutnya adalah teorema faktorisasi ya. Sebelum kita bicara tentang teoremanya, mungkin saya ingatkan lagi tentang akar dari suatu polinom ya. Jadi misalkan B adalah akar dari polinom fx apabila fb sama dengan 0 ya. Sekedar mengingatkan ya. Oke. Jadi kalau kita punya ring komutatif dengan unsur kesatuan R ya, kita dan fx itu anggota ring polinom Rx dan A anggota R, maka jadi cukup banyak x min A itu membagi polinom fx apabila a adalah akar dari fx ya. Ini wajar-wajar aja kalau kita ingat di SMA. Oke, kita tahu bahwa x min 2 itu membagi dari gx ya. Demikian juga dengan x min 3 membagi gx ya. Ini polinom R-nya real ya, bilang real ya. Nah, tapi kita juga tahu bahwa 2 dan 3 akar dari gx ya. Nah, ini kronologi analogi sama seperti itu. X min a itu membagi fx apabila a adalah akar dari fx. Similar ya, tapi tentu kita butuh buktinya di sini. Tapi sebelum bicara bukti, saya sedikit salah nih, harusnya berlaku jika dan jika ya. Oke, jadi kita buktikan dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, ya. Oke, yang pertama, kalau kita tahu x min a itu membagi fx ya. Nah, dari teorema yang pada video sebelumnya atau sempat saya singgung di awal video ini, maka terdapat polinom qx ya, karena membagi definisinya ya. Sehingga fx sama dengan qx seperti itu. Nah, menurut algoritma pembagian qx itu tunggal kan kalau ditambah dengan fa ya, menurut algoritma pembagian ya. Tapi karena dia membagi, maka mau nggak mau fa nya sama dengan 0 ya. Dengan kata lain, a adalah faktor dari f. Jadi buktinya jelas ya, yang dari kiri ke kanan. Sebaliknya misalkan a adalah akar dari fx ya. Nah, menurut algoritma pembagian atau mungkin akibatnya yang saya ulas di awal video ya, maka kita dapatkan ada polinom qx ya, sehingga fx sama dengan x min a dikali qx tambah fa
Tapi karena A akar dari fx, maka fa sama dengan 0 ya. Nah, otomatis dari sini kita temukan bahwa x min a membagi dari fx. Oke, jadi buktinya jelas ya, ini bisa dikatakan akibat langsung dari teorema sebelumnya. Nah, video ini adalah mirip dengan teorema fundamental aljabar ya. Kalau pada teorema fundamental aljabar kita bicara polinom dengan R-nya itu ring kompleks ya. Itu polinom tak nol dengan derajat n itu paling banyak punya, bukan paling banyak ya, mempunyai tepat n buah akar ya. Nah, tapi kalau R-nya bukan kompleks atau sembarang ring ya, nah, khususnya kalau R-nya adalah integral, maka fx paling banyak punya n buah akar. Ya, perlu dicatat bahwa R-nya itu harus daerah integral, tidak bisa ring komutatif biasa dengan unsur kesatuan. Karena pada buktinya nanti ada sesuatu yang tidak jalan ya. Oke, buktinya kita menggunakan induksi matematika ya. Pertama kita akan tunjukkan dulu benar untuk n sama dengan 0 ya. Nah, kalau derajat fx sama dengan 0, otomatis fx adalah konstanta ya. Karena fx-nya konstanta, maka fx tidak punya akar. Karena fx tidak punya akar, catat ya, fx itu konstanta 0 ya, tidak punya akar, maka otomatis paling banyak punya 0 buah akar. Jadi teorema ini benar untuk n sama dengan 0. Oke, sekarang kita misalkan benar untuk n sama dengan k-1 ya. Oke, akan saya tunjukkan bahwa ini akan benar juga untuk n sama dengan k ya. Oke, pertama-tama apa artinya benar untuk n sama dengan k-1? Artinya polinom dengan derajat k-1 pasti punya paling banyak n buah akar. Oke, nah sekarang misalkan fx adalah polinom berderajat n ya. Berderajat k maksudnya ya. Kalau fx tidak punya akar, oke, maka otomatis benar ya bahwa paling banyak akarnya adalah k-1. Paling banyak akarnya adalah k ya. Jadi ini mengakibatkan ini benar ya, otomatis ya, itu saya kira sudah jelas. Nah, untuk fx punya akar, kita akan buktikan bahwa akarnya adalah maksimum k buah ya. Nah, karena dia punya akar ya minimal ada satu ya artinya akarnya ya. Misalkan a ya. Karena a akar fx menurut teorema sebelumnya, maka x min a itu membagi fx. Artinya x min a bagi fx, artinya ada polinom qx sehingga fx sama dengan x min a dikali qx. Oke. Nah, catat ya, kalau qx-nya itu kalau r-nya bukan daerah integral, maka kita tidak bisa dapatkan bahwa ya, tidak bisa didapat tanda sama dengan ini ya. Yang ada kita dapatkan tanda lebih besar sama dengan ya. Kalau R-nya cuma ring komutatif dengan unsur kesatuan. Tapi karena dia dari integral, dia tidak punya marginal, maka itu sama dengan 1 tambah derajat qx. Ingat, ini derajat polinom yang ini ya, sama dengan 1.
Nah, dari sini kita dapatkan bahwa derajat Qx ya adalah K-1. Oke. Nah, langkah kedua adalah kita harus tunjukkan bahwa semua akar Qx adalah akar dari fx. Ya. Misalkan S adalah akar Qx ya. Akibatnya kita dapatkan Fs sama dengan S min A dikali Qs ya. Nah, sedangkan Qs itu kan sama dengan 0 karena S akar dari Q ya. Jadi sama dengan 0. 0 kali SA kan 0 ya. Jadi ternyata kalau S akarnya Qs, maka S juga akar dari kalau S akar dari Qx, maka S juga akar dari Fx. Oke. Tapi karena Qx adalah polinom berderajat K-1, menurut asumsi benar dia punya maksimum K-1 akar. Ya, akibatnya fx sudah punya satu akar yaitu A, maka fx itu dijamin punya satu maksimum ya, satu tambah jumlah akar maksimum dari Qx yaitu K-1. Jadi fx punya K akar. Karena fx punya maksimum K akar berdasarkan asumsi tadi ya, maka kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan induksi matematika fx berderajat n itu paling banyak punya n buah akar. Oke. Dari sini kita sudah bisa buktikan teorema ini menggunakan induksi matematika. Nah, sekarang kita akan punya akibat langsung dari teorema barusan ya. Jadi kalau kita punya R dari integral, di mana fx dan gx adalah polinom di Rx, dan keduanya itu berderajat maksimum n ya. Kemudian apabila f dan g itu bernilai sama untuk n buah elemen di A yang berbeda ya. Jadi F sama dengan GA, kemudian FB sama dengan GB, dan seterusnya sampai N plus 1 elemen berbeda di R ya. Maka bisa disimpulkan bahwa Fx sama dengan Gx ya. Jadi dua buah polinom itu sama kan kalau Fx-nya koefisiennya sama semua ya. Atau kalau sebagai fungsi maka FA sama dengan GA untuk semua A di R. Oke. Tapi berdasarkan teorema sebelumnya, kita cukup menunjukkan dia sama untuk N plus 1 elemen berbeda. Ya. Kalau sudah sama untuk N plus 1 elemen berbeda, maka otomatis Fx-nya akan sama dengan Gx ya. Nah, kita tahu kan R itu anggotanya tak hingga. Karena R anggotanya tak hingga, maka untuk ngecek FA sama dengan GA untuk semua A di R itu tidak mungkin ya. Tapi berdasarkan teorema ini cukup ditunjukkan N plus 1 elemen saja. Nah, buktinya bagaimana? Nah, dalam buktinya kita misalkan atau membuat fungsi baru H ya. Fungsi baru Hx ini adalah polinom baru Hx ya. Adalah polinom fx dikurangi polinom gx ya. Nah, kalau kita kan punya A, B, C sampai N plus 1 ya. Atau mungkin kita bisa misalkan A1, A2 sampai AN plus 1 ya. Jadi kita punya HAI itu sama dengan FAI kurang GAI ya. Nah, tapi karena FAI itu sama dengan GAI ya, maka ini akan sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat
kesimpulan bahwa AI itu ya, didapatkan AI adalah akar dari HX ya, polinom HX dengan I-nya jalan dari 1 sampai N plus 1. Jadi apa yang kita pelajari di sini? HX adalah polinom berderajat maksimum N ya. Dan dia punya N plus 1 akar yang berbeda. Ya. Ya. Dari sini kita tahu bahwa AI itu berbeda untuk I1 sampai N plus 1. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya, berdasarkan teorema sebelumnya ya. Dia punya maksimum N buah akar. Ya. Bahkan kurang malah kalau derajatnya itu fx dan gx kurang dari n semuanya. Oke, dari sini apa yang kita simpulkan? Nah, satu-satunya kemungkinan adalah hx-nya adalah polinom 0 ya, karena polinom 0 lah yang punya akar lebih dari banyak ya, atau dengan kata lain akarnya semua elemen di R adalah akar dari dia ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah HX adalah polinom 0 dan otomatis fx sama dengan gx ya. Ya, HX sama dengan 0 dan 0 sama dengan fx minus gx jadinya ya. Jadi kita dapatkan fx sama dengan gx. Jadi ada dua polinom yang sama. Oke, saya kira buktinya jelas. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang interpolasi Lagrange ya. Tapi sebelum mengarah ke sana saya ingin membahas ya. Jadi kalau kita punya polinom ya, polinom derajat 2 misal sembarang ya. Atau tidak usah ditulis saja ya. Kita punya polinom berderajat 2. Kita ingin mencari polinom berderajat 2 di mana di polinom R-nya adalah bilangan real aja ya. Ya. Di mana nilainya F0 itu sama dengan min 6, F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 0. Ya. Gimana caranya mencari itu kalau di cukup banyak bilangan real ya. Nah, langkah pertama adalah memisalkan fx-nya polinom pangkat 2 ya, kita ingin cari ya. Jadi kita misalkan fx sama dengan sama c gitu ya. Nah, dari persoalan pertama kita dapatkan adalah kita dapatkan C min 6 ya. Kemudian dari persamaan kedua kita dapatkan A tambah B tambah C sama dengan min 4 ya. Kemudian dari persamaan ketiga kita dapatkan ya. Jadi kita dapatkan sistem persamaan linear. Oke, dengan mudah saya kira kamu bisa menemukan bahwa A-nya adalah 1, B-nya 1, dan C-nya adalah minus 6 ya. Otomatis C di sini minus 6 ya. Jadi saya kira kamu bisa menyelesaikannya. Nah, pertanyaan serupa akan kita peroleh di sembarang ring polinom ya. Nah, ini sebuah contoh. Kalau R-nya adalah Z7 ya, sebuah lapangan juga ya. Cari fx atau polinom berderajat 2 sehingga F1 sama dengan 2, F3 sama dengan 1, dan F6 sama dengan 1.
Oke, kita akan kesusahan mengerjakannya seperti di polinom real ya, karena ini bilangan bulat modulo ya. Nah, tapi ada metode untuk mengerjakan soal seperti ini ya, terutama untuk kalau berderajat lebih besar ya. Jadi kita misalkan bahwa ini adalah ya, jadi kita misalkan A0 nya adalah 1, A1 nya adalah 3, dan A2 nya adalah 6. Jadi setelah kita misalkan A0 nya 1, A1 nya 3, dan A2 nya 6, kita misalkan ini adalah B0 nya adalah 2, B1 nya adalah 1, dan B2 nya sama dengan 1 juga. Nah, kemudian kita definisikan 3 buah polinom ya. P0, polinom P0, polinom P1, dan polinom P2 dengan P0 itu adalah X dikurangi A1 ya, dikali 0 A0 kurang A1 inverse dikali X min A2 ya, X minus A1 dikali A0 minus A1 inverse dikali X minus A2 dikali A2 A0 dikurang A2 pas. Ya, kemudian polinom 1 itu adalah X minus A0 A1 minus A0 inverse dikali X minus A2 kali A1 minus A2 inverse. Dengan cara sama, P2 kita dapatkan adalah X minus A0 A2 minus A0 inverse dikali X minus A1 A2 minus A1 inverse. Nah, kemudian F X yang ini diperoleh dengan cara adalah Fx sama dengan C0 P0 X ya, tambah C1 P1X tambah C2 P2X seperti itu. Oke, sekarang kita ganti angka-angkanya. Oke. A1 di sini adalah 1. Maaf, A1 adalah 3. Ya. Kemudian A0 adalah 1 ya. Kemudian A2 adalah 6 ya. Ya. Dan kemudian kita ganti semuanya. Oke, jadi kita dapatkan angka-angkanya ya. Oke, 1 minus 3 adalah minus 2 ya. Minus 2 di Z7 adalah 5 ya. Ini adalah 5. Atau kita tulis dulu ya. Adalah minus 2 ya tadi ya. Kemudian kita dapatkan ini minus 5. Ini adalah 2, ini adalah minus 3, ini adalah 3, ini adalah 5 ya.
Nah, minus 2 di Z7 adalah 5 otomatis ya. Yang di inverse dari 2 terhadap operasi tambah ya. Jadi dia ditambahkan sama dengan 0 berarti 5. Ya, ini 5 otomatis 2 ya. Kemudian minus 3 adalah 4 ya. Ya, sudah jelas ya. Nah, kemudian 5 inverse artinya inverse terhadap operasi kali ya. Berapa? Nah, oke. 3 tentu, karena 5 kali 3 adalah 15 ya, atau adalah 1 di Z7 ya. Jadi ini sama dengan 3. Inverse 2 berapa? 4 otomatis ya, karena 2 kali 4 8. 8 itu 1 di Z7. Inverse 2 berapa tadi? 4 ya. Sudah jelas. Nah, inverse 4 otomatis 2. Bagaimana dengan inverse 5? Sama kayak tadi ya. 5 kali 3 adalah 15. 15 adalah 1 di Z7. Inverse-nya 3. Nah, 3 adalah 5 ya. Karena 3 kali 5 adalah 15 itu. Di sana adalah 1. Nah, kemudian 3 kali 4 adalah 12. 12 di Z7 adalah 5 ya. Nah, 4 kali 2 8 ya. Di Z7 adalah 1. Kemudian 3 kali 5 15. Di Z7 juga kebetulan 1 ya. Oke. Saya hapus dulu, kita ketik. Oke, kita dapatkan ini X min 3 kali X min 6 adalah 5 kali X kuadrat min 9X plus 18 ya. Ini adalah X kuadrat min 7X plus 6. Sementara ini adalah X kuadrat min 4X plus 3. Nah, kemudian 5 kan 5x kuadrat, 5 kali min 9 ada di belakangannya. Min 9 itu di Z7 berarti adalah min 2 ya. Kemudian 18 di Z7 adalah 14 4 ya. Nah, ini jadi 5 kali x kuadrat. Kemudian 5 kali ini adalah 10 ya. Bentar dong. Jangan dikalikan dulu ya. Min 2 adalah inverse jumlah di 7 adalah 5 berarti ya. Nah, sekarang mau kita kalikan 5 kali 5 25 kan. 5 kali 4 20. Nah, tapi dari 7 25 adalah 4 ya. 21 kan. Sementara 20 dari 7 adalah 6 ya. Oke, kita dapatkan seperti itu. Kemudian ini min 7. Min 7 di Z7 ya 0 pasti ya. Nah, ini sudah pas ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. Jadi yang pertama 5x kuadrat plus 4x plus 6, yang bawah x kuadrat plus 6, yang terakhir yang ketiga adalah x kuadrat min 4x plus 3. Nah, mungkin sedikit lupa ya. Ini kan masih negatif ya. Negatif 4 berarti inverse terhadap jumlah di 7 adalah 3 ya. Nah, kemudian tinggal di masukkan sini ya. Nah, berarti channelnya adalah maaf, ini harusnya B0 juga tadi ya. Jadi C. Oke. Nah, B0 kali sini berarti ya. Ini boleh saya hapus yang tengah-tengahnya.
Nah, bisa kalian cek sendiri bahwa kalau masukkan 1 ya, ini jadi 5 tambah 4 adalah 9. 9 bisa 7 adalah 2 ya. Masukkan 3, silakan coba sendiri ya. Masukkan 6 berapa? Apakah benar hasilnya seperti itu? Ya, oke. Nah, jadi ini adalah metode untuk mencari suku banyak atau polinom berderajat tertentu yang memenuhi 3 atau sekian buah kondisi ya. Nah, ini adalah metode yang namanya adalah interpolasi Lagrange. Karena kalau tadi seperti tadi di polinom real, contoh pertama tadi itu adalah interpolasi ya. Dengan 3 buah titik kita ingin mencari persamaan kuadratnya, nah itu biasa dikenal dengan interpolasi ya. Nah, ini interpolasi yang lebih umum lagi, itu di ring suku banyak ya, atau ring polinom. Nah, teoremanya seperti apa? Kita akan bahas. Oke, jadi kalau kita punya sebuah lapangan F dan kita punya A0, A1 sampai AN adalah elemen di F yang berbeda dan punya C0, C1, Cn juga di F. Tapi ingat kalau A0 sampai AN itu harus berbeda, C0 sampai Cn itu tidak mesti berbeda ya. Maka terdapat secara tunggal polinom di fx ya, dengan derajat maksimum n, sedemikian sehingga FAI sama dengan CI. Oke, jadi ini ada n plus 1 buah elemen ya. Kita akan dapatkan polinom di fx dengan derajat maksimum n ya. Sedemikian sehingga FAI sama dengan CI untuk semua I dari 0 sampai n. Nah, tentu buktinya adalah menemukan apa polinom f-nya ya. Nah, buktinya ya mirip dengan tadi ya, kita pilih polinom yang seperti tadi ya. Jadi dengan kita misalkan PI ini APX itu adalah perkalian X min apa? X min AI gitu tadi ya. Yang kayak tadi kan X min A0 dikali A1 min A0 inverse gitu ya. Ingat inverse-nya. Ya. Kita definisikan PI itu ya, polinom PIX adalah perkalian ya XI min AI, AJ min AI dengan J-nya jalan dari 1 sampai dari 0 sampai N tapi tidak sama dengan I ya. Jadi dikalikan ya. Itu kita definisikan PI seperti itu. Ya, saya lupa tambahkan inverse di sini. Oke. Nah, kemudian fx-nya didefinisikan sebagai sigma jumlah ini semua ya. Jadi fx adalah sigma dari I sampai dari 0 sampai n ya. Ya. CI PI X seperti itu. Nah, ini mirip persis banget dengan metode yang tadi kita kerjakan ya. Oke, ini karena n-1 buah ya. Maaf, ini karena jalan dari 0 sampai n, maka dia bukan n-1 ya, tapi n buah ya. Jadi derajatnya ini masing-masing adalah n ya. Ingat persis sama dengan n karena tidak persis juga ya. Kalau bisa jadi ini ada yang saya lupa. Ini ya bisa persis sama dengan n ya. Nah, tapi begitu dijumlahkan bisa jadi pangkat tertinggi bisa hilang ya. Seperti itu. Karena dia di Z7 seperti itu ya.
Oke, jadi kita peroleh, kalau tidak masih dia 7 ya, di R juga bisa hilang ya. Kalau pangkat tertingginya itu ada yang satu adalah 2, yang satu adalah min 2 seperti itu ya. Jadi jumlahnya kan 0 ya. Jadi bisa jadi pangkatnya lebih kecil dari N ya. Jadi kita dapat derajat dari fx itu pasti kecil sama dengan N ya. Oke, sekarang tinggal saya tunjukkan bahwa berlaku ini ya. Jadi kita dapatkan fx yang berderajat maksimum N, tapi kita harus tinggal tunjukkan bahwa FAI sama dengan CI. Jadi kita ambil AJ sembarang, kita masukkan ke sini ya. Tapi untuk mempermudah, saya pilih J-nya 1 ya, dengan tidak mengurangi perumuman, kita pilih 1 ya. 0 saja ya, bukan 1 ya, yang paling depan ya. Jadi kita dapatkan ini sama dengan C0 PN0X ya, tambah C1 P1X, dan seterusnya sampai Cn Pn X. Oke, kita gunakan sama atas ya. Kita lihat kalau indeksnya itu tidak sama dengan 0 ya, apa yang terjadi? Misalkan 1 ya, indeksnya 1 PI ya, ini berarti tidak sama dengan 1, ini berarti 1, ini berarti 1 ya. Kalau kita masukkan A0 di sini ya, berarti sini adalah A0. Oke, saya melakukan kesalahan di sini ya dengan indeksnya. Saya ulang dulu ya. Ini X, ini adalah I, ini I ya, ini adalah X. Oke. Nah ini J nya ya, ini I nya ya. Ingat yang tadi ya, cek lagi metode yang tadi. Jadi saya melakukan kesalahan, mohon maaf ya. Nah, jadi kalau kita masukkan, kita penasaran gitu untuk yang ini seperti apa ya, dan lainnya ya. Tapi kita cukup pikirkan yang kita masukkan A0 kan, berarti di sini A0 ya, ini A0. Apa yang terjadi ya? Nah, kalau indeksnya adalah 0, berarti ini 0 ya, ini dan 0. Apa yang terjadi ya? Jadi ini J tidak akan pernah sama dengan 0 ya. Tapi ini karena ini adalah ini saling inverse ya. Ini A0 min AJ, A0 min AJ inverse ya. Jadi ini sama dengan 1 ya. Dan J-nya dari mulai 0 nggak masuk ya. Mulai 1 dia 1. Mulai 2 juga 1 ya. Ini berapapun J-nya diganti 1, 2, 3 sampai N tetap 1 ya. Berarti ini adalah 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya. Jadi kita dapatkan bahwa ini adalah C0 kali 1 ya. Nah sekarang gimana kalau indeksnya berbeda ya. Kalau indeksnya ini 1 misalkan, berarti ini 1 oke, dan ini adalah 1. J-nya tidak boleh sama dengan 1, tapi boleh dong sama dengan 0. Boleh dong. Nah, saat ini sama dengan 0, ini jadi 0 ya. Nah, karena dikalikan yang lainnya, jadi dia akan sama dengan 0 ya. Jadi ini pasti akan sama dengan C1 kali 0. Dan seterusnya ini juga Cn kali
0. Jadi ini akan sama dengan C0 ya. Jadi FA0 sama dengan C0 ya. Oke, tadi karena tidak merubah perumahan ya, kita dapatkan bahwa FAI pasti akan sama dengan CI untuk semua I dari 0 sampai N. Jadi sudah kita buktikan ya. Nah, tinggal ketunggalannya. Nah, untuk ketunggalannya tadi kita menggunakan sifat sebelumnya ya, sifat sebelum ini ya. Jadi kalau suatu kita misalkan udah punya fungsi Gx lagi ya, Gx sehingga GAI sama dengan sini ya. Nah, karena fx dengan Gx itu derajatnya maksimum N, dan untuk AI yang berbeda sejumlah N plus 1 dia sama, maka kita dapatkan bahwa fx itu akan sama dengan Gx ya. Jadi dengan manfaatkan sifat sebelumnya kita langsung dapat ketunggalannya. Jadi saya kira untuk ketunggalan itu jelas ya. Oke, jadi video tentang teorema faktorisasi dan interpolasi Lagrange saya akhiri dari sampai di sini ya. Jadi kita sudah pelajari beberapa sifat dari beberapa definisi pengertian dan sifat-sifat ya dari polinom atau ring polinom ya, ring suku banyak yang dibangun dari suatu gelanggang ya. Nah, jadi materi bab gelanggang polinom atau gelanggang suku banyak ini sudah selesai ya. Dan pada video selanjutnya kita akan beranjak ke topik baru, yaitu daerah ideal utama. Dan juga nanti kita akan pelajari daerah Euclid ya. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya.